Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pendengar Remu Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Bunda Nofri dan Bunda Fat dalam bincang-bincang seputar Ramadan yang insyaallah kali ini kita akan mengambil tema menyambut Ramadan dengan taubat bersama Bunda Nofri tentunya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam, Bunda Fat. Tidak ada yang paling kita inginkan untuk Ramadan, untuk menjalankan Ramadan kecuali dosa-dosa kita diampuni. Betul ya? Betul. Karena 11 bulan selain Ramadan itu kita sudah banyak sekali melakukan kemaksiatan, dosa-dosa ya, keributan di dalam keluarga, sesama teman, mungkin pernah ada yang tersakiti oleh kita tanpa kita sadari maupun kita sadari, atau mungkin ada hutang-hutang yang belum kita bayar. Juga banyak sekali masalah-masalah yang mungkin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul kesempatan ini tidak ada yang paling kita inginkan kecuali dosa-dosa kita terampuni. Betul, Bunda. Iya. Apa persiapan Bunda sebelum kita masuki Ramadan kira-kira? Iya, sebelum kita memasuki Ramadan tentunya kalau para sahabat dulu ya Bunda, 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu sudah mempersiapkan diri ya. Betul, iya. Kalau kita mungkin persiapannya dari Sya'ban ya, iya, kita puasa-puasa dulu. Dan terkadang Sya'ban pun bulan yang terlalaikan gitu ya. Nah, tetapi sahabat pendengarmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sekarang harus dikuatkan lagi, dimotivasi lagi bahwa kita harus benar-benar mengisi Ramadan ini dengan taubat ya. Betul. Dan ya. karena harapan kita adalah Ramadan kali ini benar-benar semua dosa-dosa kita Allah ampuni. Ya. Dan Masya Allah ya, itu tadi sudah disampaikan oleh Bunda Nofri bahwa dari 11 bulan sebelum Ramadan kita sudah terlalu banyak melakukan kemaksiatan yang mungkin disadari atau tidak disadari. Kemudian banyak dosa-dosa kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, betul ya Bunda. Kemudian kepada teman-teman sahabat-sahabat kita. Nah, di ini bulan Bunda Fat, ada perkataan ulama ya. Saking pemurahnya Allah di bulan Ramadan, banyak hal mungkin selama seharian kita berpuasa adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Betul. Walaupun ada beberapa yang ditekankan banget ya, ditekankan sekali. Ini ulama mengatakan kalau dosa kita di bulan Ramadan saja tidak diampuni, maka Allah sulit mengampuni di bulan-bulan lain. Nah, karena ini tadi ada dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya, barang siapa mansoma Ramadan imanan, dengan keimanan, kembali lagi dengan keimanan ya, harus beriman. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min zambihi, maka Allah akan mengampuni dosanya di masa lalu. Ini hadis ini ada hadis lain yang serupa Bunda ya. Ini barang siapa yang berpuasa, tapi juga ada man qoma ya, barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan juga sama, diampuni dosa-dosanya di masa lalu ya. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk barangkali kita merenung ya, siapa sih yang tidak punya dosa ya. Maka bagaimana tujuan kita adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena menurut ulama juga Bunda, bahwa selama bulan Ramadan itu dibagi 3. Yang pertama adalah bulan rahmat, 10 hari pertama penuh dengan rahmat ya. Kita semangat berpuasa, berbuka, berbahagia bersama keluarga, sajian-sajian ibadah itu seperti pesta ya. Habis sholat subuh kita tadarus, kemudian ada ceramah, kemudian ada buka bersama, tarawih dan sebagainya. Itu betul-betul 10 hari pertama tuh kita bergembira gitu ya. Nah 10 hari kedua itu, ini perkataan bukan hadis ya, tetapi perkataan ulama. 10 hari kedua disitulah Allah mengampuni gitu. Karena Allah melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa sih amal yang paling baik, yang melakukan puasa itu dengan baik gitu. Sehingga disitulah 10 hari kedua itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang paling indah adalah tadi di 10 hari ketiga itu adalah
setelah Allah kemudian memberikan janji sorga buat kita, menjanjikan pertemuan dengan Allah dan kita akan mendapatkan predikat takwa. Itulah yang harus kita jaga dari hari ke hari dalam bulan Ramadan itu, bahwa kita ingin mendapatkan ketiganya. Betul. Gitu, mendapatkan ketiganya. Maka sebelum Ramadan itu mari kita persiapkan diri kita dengan taubat sesungguh-sungguhnya, membersihkan hati seikhlas-ikhlasnya, kemudian juga kita menjaga anak-anak semuanya, kita menuntun dan mencari ilmunya sehingga kita tidak lepas Ramadan yang begitu mulia itu tidak terlepas daripada kita mendapatkan ketiga-tiganya tadi. Betul. Ya gitu Bunda. Bulan penuh rahmat, Deh. maghfirah, ampunan ya, dan Masya Allah. Nah Bunda Nofri, mungkin ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan singkat, apakah perlu ketika menjelang bulan Ramadan kita meminta maaf kepada siapapun gitu? Itu perlu nggak Bunda? Terkait dengan taubat ini ya, taubat ini. Kalau saya sangat perlu, Sangat ya, perlu, ya. sangat perlu karena apa? Tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita gitu ya. Rasanya kalau kita masih punya dosa, masih ada kebencian di dalam hati kita, masih ada kemarahan, bagaimana kita bisa melaksanakan Ramadan itu dengan mawaddah sakinah gitu ya, dengan ketenangan hati, lahir batin, keikhlasan, kedamaian. Kayaknya kita perlu meminta maaf walaupun tidak dituntunkan. Kalau tuntunannya kan setiap saat kita minta maaf kepada siapapun. Namun ini dalam rangka kita ingin mendapatkan pertemuan kita dengan Allah, rasanya tidak ada salahnya kita minta maaf pada kesempatan ini supaya kita bersih hati, jiwa, raga, dan itu yang sangat diperlukan di bulan Ramadan itu kebersihan hati. Ya, kalau hati belum bersih dalam memasuki bulan Ramadan, bagaimana kita tadi? Kalau saya bertemu dengan Allah. Ya. Masya Allah. Nah, demikian pendengarmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu motivasi kita ya di pertemuan kita kali ini adalah benar-benar meraih ampunan Allah ya. Betul, dengan taubat yang benar-benar taubat. Jangan sampai kita melewati Ramadan dengan kesia-siaan tanpa bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi Bunda. Iya. Di dalam bulan Ramadan keistimewaannya ada ampunan selama 84 tahun itu. Oh, Masya itu Allah, di betul. malam Lailatul Qadar. Qadar. Jadi begitu royalnya Allah mengampun ampunannya. Maka tidak salah ulama mengatakan bahwa kalau seandainya di bulan Ramadan saja dosa tidak terampuni, bagaimana di bulan lain yang tidak ada istilahnya obral, pintu maaf ya. Nah itu ada di pada saat 10 hari terakhir kita beritikaf untuk mendapatkan ya bulan 1000 bulan ya, 1000 bulan yang sama dengan 84 tahun. Maka di bulan Ramadan itu di dalam surat As-Sajadah ya, kita tatajafa junubuhum anil madoji ya. Jadi kita harus menjauhkan lambung kita dari tempat tidur. Artinya kita khaufa wa tama'a ya. Kita benar-benar berharap, meminta kepada Allah untuk bisa diampuni dosa-dosa kita. Amin, gitu. amin. Jadi ingat para sahabat dan sahabiah ya Bunda ya. Jadi ketika malam-malam Ramadan itu mereka benar-benar sampai mengikat perutnya ya, gitu ya, untuk terjaga dari tidur supaya ya, kita selalu terjaga betul. dan selalu berzikir. Jadi makanya rugi kalau di bulan Ramadan banyak melalaikan dengan sesuatu yang tidak berguna. Betul, gitu. betul, Karena betul. setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya. Zikir-zikir kita, semua sholat, bahkan yang terakhir di penghujung kita juga masih memiliki kesempatan dibersihkan dengan zakat fitrah. Masya gitu ya. Allah, Jadi banyak sekali amalan-amalan yang jangan sampai kita lewatkan, dan itu sangat-sangat tidak kita temukan di bulan-bulan lainnya. Iya. Ya, pendengar MU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengarmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita benar-benar bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan kali ini, dan benar-benar ridho dan ampunan Allah bisa kita raih. Amin. Demikian kebersamaan kita kali ini bersama Bunda Nofri dan Bunda Fat dalam bincang-bincang kita bisa seputar Ramadan. bertemu di esok hari kembali. Iya, semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Iya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.